Saya lihat di statistik YouTube channel saya, rata-rata penonton saya itu yang masih nyobain berhenti judi di tahun 2023 ini. Oke. Nah, makanya saya membahas gimana caranya untuk bisa berhenti judi total. Oke, ini dari pengalaman saya sendiri dulu judi sampai bertahun-tahun. Oke, dan ini susah banget berhentinya kalau nggak ngerti. Oke, sebenarnya kenapa susah untuk berhenti judi? Karena kita pikir bahwa judi itu ada kemungkinan menang, ya. Dan karena ada kemungkinan menang, jadi kesimpulannya itu merupakan salah satu solusi untuk keluar dari masalah yang kita punya saat ini. Tapi sebenarnya bukan, ya. Judi itu mau menang atau kalah, itu tetap kalah. Kenapa? Karena walaupun kita menang, kita dirugikan. Kalau kita kalah, kita dirugikan. Apa maksudnya? Pada saat kita berjudi, itu kita mengajarkan otak kita untuk bisa mencari jalan pintas, untuk mencari solusi. Oke? Dan itu emang cara kerja otak kita. Otak kita tuh paling efisien untuk mendapatkan solusi, paling cepat, paling gampang, paling mudah. Ya, idenya bagus. Ya, semenjak kita zaman beberapa ribu tahun lalu, zaman manusia purba, ini gimana kita bisa survive, kita bisa mencari makanan, gimana kita bisa efektif untuk bisa mendapatkan apa yang kita pengen, ya, mau itu goal pasangan atau makanan atau apapun itu, kita cari cara paling efisien. Nah, di tahun 2023 ini, bagaimana cara otak kita untuk mencari jalan paling efisien, itu harus hati-hati. Kenapa? Karena jalan paling efisien itu belum tentu bagus. Karena di zaman sekarang segala sesuatu itu serba instan. Kamu makan, cari fast food instan. Kamu butuh kepuasan seksual, nggak perlu nyari jodoh, nggak usah susah-susah PDKT, tinggal langsung nonton film biru, ejakulasi. Oke, sama juga dengan uang, nggak usah susah-susah untuk kerja, mengembangkan bisnis. Bisa, kamu misalnya judi langsung dapat uang. Oke, tapi masalahnya otak kita semakin ke depan semakin malas dan nggak mau yang namanya kerja keras, ya. Tapi masalahnya kebahagiaan itu ada di dalam kerja kerasnya. Oke, pada saat kita kerja keras mendapatkan sesuatu, kita meningkatkan skill kita. Ya, coba kalau kamu misalnya kerja di kantor, ya, saya dulu kerja di bidang IT selama 12 tahun. Skill saya dalam IT itu meningkat tiap harinya. Kenapa? Karena saya ingin untuk mendapatkan goal saya, ya. Jadi ada skill yang meningkat, ya, dan pengalaman saya meningkat juga. Oke, ini alasan kenapa saya mau belajar. Tapi masalahnya dengan judi, ini lose-lose, ya. Kamu mau menang pun nggak belajar apapun. Oke, dan nggak bisa diandelin. Kalau kamu misalnya kerja, kamu bisa bisnis lebih bagus lagi dibanding kerja. Kamu bisa mengandalkan bisnis kamu untuk menghasilkan penghasilan yang lebih pasif ke depannya, yang lebih banyak, yang lebih berlipat. Tapi dengan judi ini enggak. Gitu. Nggak ada orang misalnya, oh saya judi main, mungkin poker ya, mungkin tambah jagoan. Tapi walaupun sebenarnya susah. Tapi sebenarnya banyak orang misalnya main dadu, main blackjack, main bakarat. Ini kan cuma nebak. Atau main koin, ini head or tail, ini besar atau kecil. Nggak ada skill yang terbangun dari kita main judi. Kalau kita misalnya gunakan energi ini untuk belajar, untuk kerja, untuk membangun bisnis, itu ada sesuatu yang kita bangun. Oke? Itu namanya win-win. Oke, kalau ini namanya lose-lose. Kamu menang tetap kalah, yang pengen main lagi. Kamu kalah, pengen duit balik. Muter-muter terus. Dan terus terang ya, dari pengalaman saya sendiri selama dulu judi, hubungan saya sama istri itu nggak baik, berantem terus. Oke, karena terus terang bagaimana kita cara menjalankan sesuatu, bagaimana kita menjalankan sesuatu itu adalah bagaimana kita menjalankan segala sesuatu. Oke, kalau kita cari jalan pintas untuk solusi finansial kita, keuangan kita, otomatis kita ngajarin otak kita untuk mencari jalan pintas juga untuk makanan, ya, untuk kesehatan. Ini alasan kenapa juga zaman sekarang kalau kamu lihat orang-orang nggak mau untuk makan sehat atau olahraga. Mereka pengennya minum pil untuk diabetes, minum pil buat jantung. Ini semua karena otak kita rusak, ya, yang udah nggak pernah dilatih untuk nyari, yang selalu tiap hari dilatih untuk nyari jalan singkat, ya. Dan jalan singkat ini yang bikin kita makin IQ menurun, nggak mau belajar, malas tiap harinya, gitu. Oke. Dan satu lagi nih, ya, cara kerja otak kita pada saat ada syaraf yang aktif secara bersamaan itu akan nyala bersamaan. Namanya the neurons that wire together. Jadi pada saat syaraf otak kita ada yang aktif, ya, di suatu tempat, misalnya lapar, sama dengan pesan Gojek, nyari fast food. Ini dua
syaraf otak ini bakal tersambung. Kenapa? Tiap kali saya ngerasa lapar, pesen fast food dari Gojek. Oke, sama juga. Kalau saya butuh uang, saya langsung nyari jalan pintas untuk judi. Kalau saya butuh pasangan, butuh kepuasan seksual, saya tinggal cari film biru. Ini lama-kelamaan ya, berulang-ulang, jadi terbangun. Jadi terbangun koneksi antara otak syaraf yang dua ini. Yaitu kalau lapar, kita pesen junk food. Kalau kita lagi bosen, kita main HP, cek sosial media. Kalau kita lagi butuh uang, kita judi, ya, cari HP. Ini jadi kebiasaan jangka panjangnya dan bakal susah untuk di riset ulang. Satu-satunya cara yaitu pada saat kamu lagi misalnya mau makan, jangan dibiasain yang namanya makan fast food, junk food pakai Gojek. Biasain makan sehat, oke? Berulang-ulang sampai 30 hari, 45 hari ya. Ini bakal jadi kebiasaan yang namanya makan sehat. Olahraga juga sama. Coba kamu olahraga tiap hari selama 30 hari, ini bakal jadi kebiasaan. Oke, jadi kuncinya segala sesuatu itu bisa menjadi kebiasaan karena cara kerja otak kita. Ya, syaraf yang aktif secara bersamaan itu bakal menjadi terikat. Oke, kalau saya ngerasa lapar, saya makan sehat. Kalau saya pengen butuh meningkatkan kesehatan, saya bakal olahraga, bukan nyari pil. Kalau saya butuh jodoh, saya bakal meningkatkan hubungan dengan pasangan atau PDKT. Kalau kamu punya istri, kamu butuh kepuasan seksual, jawabannya apa? Kamu butuh meningkatkan hubungan dengan pasangan. Oke? Dan kalau kamu butuh uang, jawabannya apa? Bukan judi, tapi kerja atau membangun bisnis. Ya? Dan jangka panjangnya kamu bisa sukses. Gitu. Jadi saya ulang lagi, teman-teman yang masih judi di tahun 2023 ini, ya, berhenti sekarang juga. Nggak ada istilahnya namanya menang. Dalam judi itu tetap kalah walaupun kamu menang. Oke, karena kita merusak otak kita pada saat kita walaupun masih menang, pada saat kita menang. Saya terus terang dulu suicidal ya. Pada saat saya dulu suka judi. Kenapa? Karena hormon dopamin yang berlebih ini yang bikin kita depresi. Kenapa? Karena judi, ya, hiburan zaman sekarang tuh dopaminnya sangat tinggi dan akhirnya otak kita selalu mencari dopamin paling tinggi. Seperti saya bilang, otak kita paling efektif nyari dopamin paling tinggi. Jadi kalau misalnya lebih baik kerja keras di kantor atau mengembangkan bisnis atau judi, kita bakal pilih judi. Lebih baik nonton film biru atau cari jodoh atau meningkatkan hubungan dengan pasangan, kita bakal cari jalan pintas gitu ya. Dan ini penyebab utama depresi karena otak kita selalu dopamin ini seperti narkoba istilahnya gitu, nggak ada bedanya legal atau ilegal gitu. Oke, sekian sekali ini, semoga video yang membantu. Sampai lain kali.